Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai disiplin hukum, yaitu meliputi apa saja pengertian disiplin hukum, kemudian apa saja sistematika dalam kita mempelajari mengenai hukum itu sendiri, sehingga pada saat kita belajar mengenai disiplin hukum, kita mengerti apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, kemudian apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Mengenal ilmu pengetahuan dalam disiplin hukum, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai disiplin hukum, alangkah lebih baiknya kita mengerti dulu apa itu pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berasal dari kata ilmu dan juga pengetahuan. Ilmu yaitu pengetahuan yang teruji secara ilmiah, sedangkan pengetahuan adalah informasi atau kumpulan informasi yang belum teruji secara ilmiah. Dari pemaparan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan itu mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, ada metode sebagai penguji. Yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti ditemukan dengan cara menggunakan metode-metode tertentu, entah itu menggunakan metode induktif ataupun menggunakan metode deduktif, dan masih banyak lagi metode-metode yang digunakan dalam rangka untuk menemukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, syarat ilmu pengetahuan itu harus sistematik, dalam artian ilmu pengetahuan itu harus urutannya mulai dari A sampai Z, harus urutannya mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh yang namanya ilmu pengetahuan itu terpecah-pecah sehingga menjadikan hal yang sulit bagi para pembelajar untuk memahami ilmu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek ilmu yang spesifik atau disebut dengan forma. Seperti halnya contoh, dalam tubuh manusia itu dapat menjadi berbagai macam disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan forma yang berbeda-beda atau objek yang dikaji itu secara spesifik berbeda. Misalnya, manusia itu dapat dibagi menjadi beberapa disiplin ilmu, seperti halnya disiplin ilmu psikologi, ada juga sosiologi, ada juga biologi, kedokteran, dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan antara disiplin ilmu itu tersebut adalah formanya atau objek ilmu yang spesifik yang diteliti. Nah, kemudian syarat ilmu pengetahuan yang terakhir adalah kebenarannya bersifat universal. Artinya ilmu pengetahuan ini harus dapat diterima oleh banyak orang. Dalam artian diterima di sini yaitu dapat dibuktikan secara ilmiah apakah ilmu-ilmu ini atau ilmu pengetahuan ini benar secara kenyataannya maupun secara penelitiannya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian mengenai ilmu pengetahuan, kita bisa berlanjut mengenai pengertian pada disiplin hukum itu sendiri. Disiplin hukum merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum secara ideal dan kenyataan atau realita hukum. Disiplin hukum itu sendiri diklasifikasikan sebagai berikut. Secara umum, disiplin hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu apa yang seharusnya atau ideal dalam hukum atau biasa disebut dalam bahasa hukumnya yaitu das Sollen, dan yang kedua apa yang senyatanya atau realita dalam kehidupan, dalam bahasa hukumnya disebut dengan das Sein. Nah, dalam pembahasan di pengantar ilmu hukum atau PIH, kita akan fokus pada hukum yang seharusnya atau hukum yang ideal, atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan das Sollen. Nah, das Sollen itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu hukum yang akan kita pelajari setelah ini. Kemudian yang kedua ada ilmu politik, yaitu hukum dalam artian bergerak atau politik pembangunan hukum. Kemudian yang ketiga ada filsafat hukum, yaitu yang mempelajari tentang hakikat hukum, mengenai nilai-nilai keadilan, mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum dan sebagainya. Nah, secara lebih spesifik, pembahasan dalam pengantar ilmu hukum
Yang dibahas dalam PIH itu merupakan hukum secara desolen yang saya katakan tadi, di mana ilmu hukum itu terdiri atas 3 bagian, yaitu ilmu kaidah, ilmu pengertian hukum, dan ilmu kenyataan hukum. Bab pembahasan. Ilmu hukum itu seperti yang saya sebutkan terdiri dari 3 macam itu tadi. Yang pertama yaitu ilmu kaidah, di mana ilmu ini membahas tentang kaidah atau pedoman-pedoman dalam ilmu hukum itu sendiri, di mana ilmu ini menelaah kaidah atau sistem kaidah yang harus dipatuhi dalam hukum, sehingga ada pedoman-pedoman yang tidak boleh dilanggar dalam mempelajari hukum secara ideal. Kemudian ilmu hukum yang kedua terdiri atas ilmu pengertian, yaitu ilmu yang menjelaskan pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, ada pula objek hukum dan sebagainya. Nah, yang terakhir ilmu hukum itu terdiri atas ilmu kenyataan, di mana ilmu kenyataan itu mencangkup sosiologi hukum, antropologi hukum, fisiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan tentu masih banyak lagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu kenyataan dalam hukum. Nah, saya rasa cukup pembahasannya sampai di sini terlebih dahulu. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masyarakat dan juga kaedah-kaedah yang ada dalam hukum. Apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.